Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, pasca libur panjang akhir pekan, indeks harga saham gabungan melesat di atas 1% meskipun kekhawatiran perang dagang terutama Amerika Serikat dan China masih dalam menunggu kepastian. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Baik-baik Pak Dev. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih juga Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Langsung saja Pak Hari, hari ini pasca libur panjang akhir pekan, indeks harga saham gabungan secara teknikal hari ini mengalami penguatan di atas 1% dan kembali diperdagangkan di atas level 7.200-an. Bagaimana Anda melihat terutama tekanannya terhadap dari sisi teknikal Pak, penguatan signifikan yang terjadi di perdagangan awal pekan setelah Senin kita cuti bersama? Oke, gini ya, jadi ada yang saya mau sampaikan nih, jadi cukup bagus sebetulnya. Ada satu tokoh terkenal Pak Dev, namanya Larry Williams. Jadi kalau ketemu orang ini ada di sebelah saya nih, ini foto udah lama banget. Nah, itu saya sama dia itu adalah salah satu dari technical analis legendaris dunia. Dan dia punya rules tuh sederhana sekali, itu adalah kayak gini. Ya sebentar ya. Ini adalah IHSG kita. Dan kita tahu ya mulai dari Oktober 2023 itu terkoreksi tajam sampai April 2025 ya, mulai dari Oktober 2024 sampai April 2025 terkoreksi parah kayak begini. Nah, ini prinsip dan ini sudah di backtest mulai dari puluhan tahun yang lalu. Kalau di bursa Amerika itu mulai dari 50 tahun polanya nggak pernah berubah. Ya. Jika ada suatu indeks saham atau apapun itu yang terkoreksi tajam kayak begini dan sesudah itu rebound dan reboundnya itu berhasil melampaui 50% daripada koreksinya, berarti melampaui garis itu, maka itu bullish. Rebound ini bukan hanya dead cat bounce atau cuman rebound sementara itu habis gitu dia lanjut bearish lagi, enggak. Yeah. Kalau dia sudah berhasil melampaui 50%, maka itu bullish. Nah, dengan demikian ini memberikan konfirmasi secara teknikal bahwa IHSG sekarang koreksinya udah kelar, udah selesai dan kita memulai bullish baru. Dan bukan hanya itu, IHSG sekarang bahkan sudah melampaui 61,8% retracement, di mana itu adalah di sini. Ya, ini bahkan sudah berhasil dilampaui. Dan walaupun ada pullback, ya ini ada pullback, buktinya adalah apa? Dalam waktu singkat pullback itu sudah balik rebound lagi hari ini. Dan kalau dibandingkan dengan awal tahun, ini sudah IHSG sudah tidak berada dalam zona negatif lagi, tapi sudah positif. Ya, berarti confirm bahwa kita masuk pada bull market baru, Pak Dev. Baik, dengan beberapa potensi yang sudah Anda sampaikan, jangka pendek dan menengah Pak, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Dengan peluang bullish tadi cukup terbuka lebar, Pak Hari? Ya, betul ya. Jadi peluang bullish cukup terbuka lebar dan ini ditunjang kalau nanti kita bicara ke saham pilihan, Pak D bisa lihat bahwa saham pilihan itu ada beberapa big banks, ya sektor perbankan utama. IHSG ini sangat ditunjang oleh kinerja saham-saham big banks. Jika big banks-nya ikut rebound bersama dengan IHSG, maka berarti rebound itu beneran tuh ada powernya. Ya. Ya. Nah, apabila IHSG-nya mau gerak rebound tapi big banks-nya tidak ikut menopang bull market tersebut, maka bull market-nya itu adalah meragukan. Ya, jadi karena big banks-nya nggak ikut gerak gitu. Ya.
Nah, ketika Big Bang saya ini kita lihat bahwa Big Bang saya ini yang bikin dia rebound itu adalah karena Big Bang saya rebound, Pak Dev. Itu Baik. konfirmasi berikutnya. Oke, saham-saham perbankan big cap ya Pak diperhatikan dan kebetulan juga mungkin masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Nanti kita akan coba lihat secara detail di mana hari ini rata-rata memang perbankan big cap hampir semuanya ini terjadi penguatan dan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Baik, tapi sebelum kita membahas dari sisi perbankan dan juga saham pilihan dari Anda Pak Hari, ada yang cukup menarik Pak. Di tengah laju kencang indeks harga saham gabungan hari ini beberapa saham LQ45 hari ini justru mengalami pelemahan yang cukup dalam. Kita ke Antam Pak, ini juga menjadi topik pembicaraan dalam beberapa perdagangan terakhir dan hari ini Antam mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara ISG naik tinggi 5,51% Pak. Ini berkaitan juga dengan polemik dengan pertambangan di Raja Ampat ini yang juga menyita perhatian dari para investor. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak? Kita ke fundamental terlebih dahulu karena anak usaha Antam juga beroperasi di Raja Ampat, Pak Hari. Ya, gini, berita mengenai pertambangan yang ada di Raja Ampat yang heboh karena sekarang concernnya adalah Raja Ampat jadi rusak oleh pertambangan itu kan gitu kan concernnya. Ya, nah itu memicu profit taking kalau saya bilang. Oke. Kenapa? Karena Antam ini kalau kita lihat mulai dari April 2025 itu bullishnya itu luar biasa sekali Pak Dev. Jadi coba lihat ya, itu mulai dari level 1400-an loh itu terus naik ke 3200, sempat ke 3500. Berarti dengan kata lain dari April 2025 awal sampai hanya dalam waktu 2 bulan Antam itu sudah naik 100% lebih Pak Dev, dari 1.400 ke 3.500, bisa dibayangkan. Karena itu jika ada satu berita yang sedikit aja negatif mengenai sektor pertambangan, tidakkah itu langsung membuat investor merasa ini saatnya saya profit taking? Nah, jadi yang kita lihat itu adalah fenomena profit taking yang terjadi akibat dipicu oleh berita itu tadi. Baik, dan perkembangan terbaru Pak, pemerintah tampaknya menutup lokasi pertambangan tersebut. Ada pengecualian nih untuk emiten tambang milik anak usaha Antam atau GAG. Nah, kita akan coba lihat Pak pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini terkait juga dengan penutupan tersebut dan mana yang dikecualikan. Apakah ini memberikan dampak atau sentimen negatif hanya akan berlangsung jangka pendek saja? Dan bisa kita akan coba saksikan penyampaian atau terkait juga dengan penutupan dari 4 lokasi tambang di Raja Ampat oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Silakan menyaksikan untuk Anda dan tetaplah bersama kami. Kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Ya Pak Hari, ternyata tadi ada beberapa area pertambangan khusus untuk anak Antam, ini anak usaha Antam di sana tetap beroperasi katanya karena sudah memenuhi prosedur yang ada. Lokasi dekat dengan lokasi cukup jauh maksud saya dengan area Raja Ampat yang memang dilindungi begitu. Kemudian juga sudah melalui prosedur-prosedur yang ada, AMDAL segala macam sudah lengkap. Nah ini juga sempat jadi sorotan oleh netizen begitu. Apakah Anda melihat ini ada sentimen positif bagi Antam ketika hari ini koreksi, kemudian ada sentimen positif, anak usahanya di sana tidak ditutup, arah pergerakan saham Antam ke depannya terkait dengan kondisi ini Pak, dan juga rekomendasinya? Ya, biar jelas dulu. Ya. Memang benar. Jadi ada 4 izin perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dicabut oleh pemerintah. Itu adalah PT Nurham, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Remon Perkasa. Nah, anak perusahaan PT Antam Tbk, ya ini adalah PT GAG Nikel, ini tidak dicabut, tapi ya semenjak 5 Juni 2025 lalu
PT GAC Nikel ini operasionalnya dihentikan sementara. Ya. Nah, kenapa? Karena pemerintah ingin meningkatkan pengawasan terhadap praktek lingkungan dan reklamasi perusahaan. Nah, karena itu perusahaan yang kuota produksinya sekitar 3 juta ton per tahun ini jadinya sekarang operasionalnya berhenti sementara. Dan karena itu ya wajar ya kalau terjadi profit taking. Ya. Karena apa? Karena investor kan tidak ingin suatu yang uncertainty ya Pak Dev. Baik. Ya kita mau tahu nih ini bakal lanjut apa enggak. Kalau diberhentikan sementara itu artinya bisa diberhentikan sementara terus kemudian dibuka lagi bisa. Ya. Atau diberhentikan untuk seterusnya. Nah ini kan nggak Oke. ngerti. Baik. Ya gitu. Nah, terkait dengan ketidakpastian ini, Pak Hari, bagaimana rekomendasi Anda untuk Antam dengan ditutup 3260 melemah di 5,51%? Tadi pun juga Anda katakan kenaikan sudah cukup signifikan dan para investor profit taking untuk sementara. Kalau saya ya dengan posisi sudah profit lebih dari 100% hanya dalam waktu 2 bulan. Ya. Ya, sangat tidak logis apabila tidak melakukan profit taking pada saat kondisi uncertainty seperti ini. Karena itu, apakah ini adalah memberikan peluang untuk buy? Enggak, Oke. Pak De. Ya, Buyback kalau kembali di belum level punya berapa, saham, Pak? Singkat saja. Buyback kembali itu baru bisa dipertimbangkan apabila Antam misalnya terkoreksi ke 2860 dan itu 2860 ini adalah resisten terakhir yang pada tanggal berapa nih ya? Pada tanggal 21 Mei lalu di breakout. Baik. Jadi resisten yang di breakout dia berubah jadi support sekarang. Oke, rekomendasi untuk Antam hari ini menjadi pemberat atau penahan laju indeks harga saham gabungan melemah di 5,51% di 3260 terkait dengan polemik dan perkembangan sentimen yang ada saat ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari menarik, nanti kita akan lanjutkan Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.